Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos ya. Seperti biasa pasti dalam Bali Pos Talk kali ini kita sudah memasuki akhir tahun 2023, akan masuk ke tahun baru 2024. Tentu menarik untuk kita bahas tentang bagaimana kondisi pariwisata di 2023 dan prospeknya di tahun 2024. Saya akan wawancarai Profesor Dr. Andus Iputu Anom, PhD M4. Beliau adalah guru besar Fakultas Pariwisata UNIP. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Gimana kabar Prof? Sehat ya, Prof ya? Nggih, becik-becik. Nggih. Prof, kalau kita melihat 2023, kondisi pariwisata Bali seperti apa, Prof? Menggembirakan, sudah mulai normal atau seperti apa, Prof? Ya, sebelumnya saya ingin ucapkan selamat Hari Natal kepada saudara-saudara kita yang umat Kristiani ya, dan selamat tahun baru untuk kita semua nanti ya, menyongsong tahun baru ya. Kalau kita introspeksi bagaimana pariwisata di Bali, boleh dikatakan sedang recovery, sedang Masih dalam tahap pemulihan, recovery ya sekarang? pemulihan ya. Targetnya belum mencapai sebelum COVID. Oh, iya. Kalau sebelum COVID itu 2019 itu kan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara itu kan sekitar 6,3 juta orang ya. 2023 ini ditargetkan mudah-mudahan lebih dari 5 juta ya. Sekitar 5,2 lah. Itu kan belum dihitung nanti sampai akhir Desember ini ya. Ya, mudah-mudahan di tahun 2024 ini walaupun kondisi pemilu ini, mudah-mudahan pemilu ini menjadi daya tarik nanti itu sendiri ya. Di Indonesia kita harapkan walaupun konstelasi politik nih, jadi ajang pemilihan presiden, legislatif, dan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah ini mudah-mudahan tahun 2024 ini ya aman tentram, masyarakat kita sadar sehingga menarik orang untuk berkunjung ya, kan gitu ya. Apalagi di Bali ini ya, sepanjang perjalanan di Bali ini pemilu ini aman-aman saja ya. Ya, ya. Mudah-mudahan kita harapkan seperti itu. Tapi kalau kita bicara 2023 masih dalam proses recovery, kalau menurut Prof, apakah ini sudah melampaui ekspektasi atau melampaui perakiraan? Kan ada yang mengatakan mungkin agak lama recovery, tapi kalau sekarang sudah hampir 5 juta ya ditargetkan dan mungkin akan tercapai itu. Apakah Prof melihatnya ini recovery kita di luar dugaan atau sebenarnya berjalan lambat sebenarnya Prof ya? Normal berjalan ya? Normal. Jadi kalau 2022 itu kan didukung oleh G20 ya, G20 itu sangat berpeluang untuk mempromosikan Bali, Indonesia, Bali khususnya ya, yang dilaksanakan puncaknya itu kan pertengahan November 2022 itu, sehingga memberikan peluang, ternyata Bali itu masih bagus. Sehingga mendorong Wisman itu untuk berkunjung ke Bali di tahun 2023. Jadi recovery atau pemulihan itu lumayan lah ya. Jadi target 5 juta yang ditargetkan Wisman oleh pemerintah Bali itu mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Ini berjalan normal ya recovery-nya ini ya? Normal ya. Di tahun 2024 kalau Prof, berapa kira-kira yang wajar lah target yang mungkin harus dipasang oleh pemerintah di tahun 2024? Ya, kalau kondisinya tidak banyak krisis dunia ya, dan asumsi Indonesia aman, terkendali, saya berani targetkan menyamai 2019 sebelum COVID. 2019. Jadi 6 juta lebih lah ya. 6 juta lebih ya. Ya. Ya, tapi kemarin kita kan mendengar juga ada cukup viral di media sosial, kalau tidak salah di TikTok, ada yang mengatakan, saya lebih baik berjalan-jalan atau berwisata ke Thailand katanya, Prof, daripada di Bali. Bali ini banyak masalah gitu. Dan turis juga katanya sudah mulai enggan datang ke Bali. Gimana Prof menanggapi ada pendapat seperti itu, Prof? Ya, ada beberapa hal yang ingin kita lihat. Ada penilaian beberapa bulan yang lalu, Bali masih the best tourist island destination untuk di Asia. Tapi ternyata belakangan kota yang terfavorit ternyata di Jepang. Ya, kita urutan keempat berapa itu Bali ini ya. Nah ini kenapa seperti itu? Nah mari kita introspeksi
ada beberapa permasalahan yang kita hadapi Ya. yang belum terselesaikan sampai saat ini. Pertama tentang kemacetan di Bali Selatan. Ini kemacetan di Bali Selatan ini belum terurai. Itu risikonya nanti orang itu tidak mau berkunjung lagi untuk kedua kalinya. Jadi untuk repeater guest itu akan berkurang karena kan orang ternyata macet loh, banyak sekali kendalanya nih. Itu. Ini yang harus cepat diantisipasi, diambil jalan oleh pemerintah kita ya. Memang kalau kita lihat infrastruktur memang sudah tidak memadai di Bali Selatan ya. Dari jumlah penduduk Bali Selatan padat, pemukiman juga padat, dan underpass sudah ada, tapi belum juga. Pada waktu pembangunan underpass dulu ya masih bagus. Sekarang kepadatan masih luar biasa. Karena apa? Terus terang aja, di kampus UNUD itu ada kan jalan menuju ke Kuta Selatan. Ya, jadi kan banyak resort di sana ya, Pendawa, Desa Kutuh dan lain sebagainya itu, Pecatu dan lain sebagainya, itu padat itu. Oleh karena itu perlu dikaji oleh pemerintah Bali, kabupaten dan pemerintah pusat di perempatan traffic light menuju ke kampus UNUD itu yang sering kemacetannya luar biasa. Apa tidak memungkinkan dibangun underpass ke depan untuk mengurai itu ya. Ini underpass saya minta untuk dikaji bisa pembangunan underpass di perempatan UNUD. UNUD ke Nusa Dua dan ini ya, supaya bisa terurai. Di sana kunci kemacetannya. Dan walaupun nanti dibangun tol Gilimanuk Mengui begitu ya, Mengui Tani, tapi belum bisa mengurai dari Mengui Tani ke Denpasar ya. Ke Denpasar ini belum bisa. Ke Kuta juga belum bisa. Itu bisa jadi bottleneck juga nanti ya, di sana ya, Dok. Ya, ini ya. Agak berarti kemacetan ini menjadi faktor pengaruh yang luar biasa. Ya. Kedua masalah sampah. Sampah ini ya. Masalah sampah. Waktu kebakaran kemarin itu kan sedikit memberi citra yang agak negatif ya. Meluber juga truk sampah di jalan utama itu kan ada, dan baunya kurang sedap itu kan juga, apalagi terbakar itu kan ada pengaruh sedikit ke penerbangan dia. Dan kalau memungkinkan ke depan sistem ini ya, belajar dari pengolahan sampah di berbagai daerah di luar Bali maupun di luar negeri itu, coba cek di Singapura ya, pengolahan sampahnya bagus ya. Kalau mungkin kan jangan tempat pembuangan sampahnya TPA Suwung itu harus sudah ditutup itu. Karena apa? Karena itu kan terlalu kelihatan sekali itu ya, ada wisata mangrove dan lain sebagainya, ada Turtle Island di situ kan ternyata dekat sampah. Ya? Dekat sampah ini kan tidak etis lah. Tidak etis dan estetikanya kurang gitu ya. Itu Pak. Berarti dua persoalan ini ya, kemacetan dan sampah ya Prof. Jadi tantangan besar yang harus diselesaikan kalau ingin pariwisata Bali ini bertahan gitu ya. Kalau yang lain, faktor-faktor lain, Prof, misalnya kebudayaan, tradisi kita masih kuat tidak? Kalau kebudayaan tradisi kita, umat Hindu terutama ya, kan sumbernya dari umat Hindu itu ya. Tradisi Hindu ya, kebudayaan kita di Bali ya. Tapi di daerah Ubud juga ini tetap juga ada kemacetan ini ya. Ya, di Ubud juga ada kemacetan ya. Daerah yang betul-betul seharusnya dulu itu memang pedesaan ya. Jadi macet juga sekarang. Ini perlu mendapat perhatian. Nah, kalau Besakeh sudah bagus ya. Nah, itu saja kendala yang harus kita hadapi. Nah, ke depan perkiraan saya di tahun 2024 dan seterusnya orang akan mulai, kalau kita lihat istilahnya frugal tourism gitu ya. Frugal tourism itu artinya orang itu akan mempertimbangkan kemampuan finansial yang efisien dan mendapat tempat berkunjung yang banyak. Terutama sekali generasi milenial yang baru bekerja, murah gitu Prof ya. Murah, terjangkau. Dia lebih banyak bepergian itu secara individu dan explore dia. Nah, kemungkinan ke depan itu para milenial itu lebih ke berpindah-pindah dia. Setiap pedesaan, tidak terus-terusan ke Bali, tapi di Bali itu masih ada peluang, di Bali Barat, Bali Timur, Bali Utara. Belum banyak yang dieksplor
walaupun tidak harus seperti Bali Selatan, tidak harus, tapi tetap suasana pedesaan, tapi uniqueness-nya bagus itu. Kalau saya lihat di Buleleng, di Karangasem masih banyak yang perlu ditawarkan kepada wisatawan. Termasuk villa-villa yang sederhana yang ada di pedesaan itu bagus itu gitu loh. Dan kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. The quality tourism itu. Ya. Ya. Jadi ke depan Bali perlu ada penataan atau konsep yang berbeda gitu ya, Prof. Lebih kepada bagaimana mengakomodasi wisatawan-wisatawan asing ini yang generasi Z, kita katakanlah begitu, yang mungkin dari segi finansial mereka tidak terlalu banyak, atau mungkin punya banyak uang, tapi mereka ingin mendapatkan hal yang lebih. Ya. Artinya mereka akan berpergian sendiri gitu ya, Prof. Ke desa-desa gitu ya. Dia lebih banyak bepergian grup kecil lah. Grup kecil ya. 5 orang, satu couple kendaraan kecil itu ya. 5 orang gitu ya. Kayaknya bus itu kan untuk kendaraan bus itu kan hanya grup-grup perusahaan biasanya. Misalnya Chinese grup perusahaan yang memberikan katakan aja peluang untuk tur karyawannya begitu kan, itu kan bergrup dia itu. Yang dari jadi China biasanya perusahaan besar itu memberikan 1 minggu holiday untuk berlibur ke Bali gitu. Ada itu. Kebetulan Prof menyinggung tentang China atau Tiongkok. Memang sampai sekarang kan belum ada ya, belum begitu banyak ya wisatawan dari Tiongkok. Itu kita kalau dulu kan sampai 6 juta itu wisata Tiongkok sudah mengalir banyak. Ya. Tapi 2023 sepertinya masih belum ya. Kalau ini dibuka tapi masih termasuk urutan 5 besar. 5 besar ya. Termasuk India. India Jepang yang belum tergeser dia, Jepang. Australia tetap Australia, Cina, Jepang itu dia urutannya. Iya. Tapi yang itu ada yang mengatakan bahwa mungkin orang sudah mulai bosan datang ke Bali karena itu saja gitu. Mungkin perlu tidak ada konsep-konsep wisata baru atau destinasi baru yang harus dibuat di Bali. Ya, Bali sebenarnya masih banyak loh. Masih banyak di daerah Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat itu masih banyak. Masih banyak. Ya, Bro, ya? Coba bayangkan menyeberang ke Pulau Menjangan, itu masih bagus itu. Ya. Timur itu masih banyak, di sekitar kawasan Besaki masih banyak kok. Masih banyak. Tempat-tempat air terjun yang betul-betul klasik itu masih banyak. Masih banyak. Apalagi jalan menuju ke Buleleng sekarang kan sudah ada shortcut itu, cepat itu bisa itu ya. Untuk memasar ke daerah utara itu ya. Makanya orang itu tidak mau ke Bali ini bisa jadi nanti sampai di airport dia nginapnya di daerah Gianyar Utara, Tegalalang, Payangan gitu. Dia ingin jangkau ke ini. Itu kemungkinan gitu. Ya. Jadi, daripada nginap di Canggu itu padat itu. Ya, Canggu sekarang kendala itu. Ya, jadi memang, tapi Prof 2024 optimis ya, Prof? Masih optimis. Yang penting Bali akan berkembang ya. Ya, yang penting terus. Satu, perekonomian dunia tidak berdampak resesi yang berat. Ya, terutama sekali wisman kita yang dari negara-negara potensial. Apalagi sudah ada ini ya, 20 bebas visa, 20 negara bebas visa. Itu kan walaupun tidak reciprocal, kita ke sana harus cari visa, itu enggak masalah lah ya. Bagi kita negara-negara tersebut potensial untuk mendatangkan wisatawan ke Indonesia dan Bali itu ada pemasukan devisa. Bagi kita kalau keluar negeri tidak reciprocal, tidak dapat bebas visa, tidak masalah. Toh juga di Indonesia masih banyak tempat yang harus dikunjungi oleh warga negara kita. Sekarang domestik ini, teman saya lihat ini ya, akhir tahun ini ya, lumayan banyak ke Bali nih. Di apa namanya, penyeberangan di Ketapang itu banyak ya. Perkiraan saya orang sudah mulai, karena tahun 2021-2020 tidak bisa kemana-mana, sekarang mulai menumpahkan keinginan untuk rekreasi. Di Jawa aja ramai sekali ini. Ya, ya itu Pak. Jadi optimis 2024 asalkan perekonomian dunia, kemudian pemilu ya, Prof ya. Pemilu ya, damai ya. Kalau pandemi mudah-mudahan sih nggak terjadi lagi. Ya, mudah-mudahan lah. Kemarin sempat lonjak gitu ya, tapi mudah-mudahan kita akan berharap. Tapi tetap sebaiknya berhati-hati dan pakai
protokol kesehatan, pakai Ya, masker itu, waspada lebih baik ya. tetap itu. Kan sudah ditetapkan di airport itu, pakai Oke. masker dan lain sebagainya. Ya. Atau Prof, di penutup ada yang mau disampaikan ke pemerintah terutama pelaku pariwisata, praktisi pariwisata dan masyarakat nih, apa Ya. yang mesti? Karena 2024 kita harapkan memang pariwisata bagus, Prof. Karena Ya. kalau enggak Bali juga kasihan nih ekonominya akan Saya ingin menyampaikan kepada pemerintah kita, baik pemerintah pusat, pemerintah Bali, kabupaten kota, dan para pebisnis pariwisata stakeholder, dan kami juga dari lembaga pendidikan yang sering mengadakan penelitian dan kerjasama dengan semua stakeholder. Ya, Bali prioritas utama tetap juga kita bertumpu pada sektor pariwisata. Tidak mungkin kita hilangkan itu, walaupun disupport oleh sektor-sektor yang lain, itu ya. Dan juga kami minta pemerintah itu betul-betul memperhatikan pendapatan UMKM kita dan masyarakat lokal ini. Ini perlu ya. Kita mengembangkan pariwisata supaya trickling down-nya, jadi menetes ke bawah itu lebih banyak ya. Atau mungkin UMR Bali dinaikkan gitu ya. Nah, saya berpikirnya begini. UMR Bali itu masih kecil ini, karena kita di Bali ini biaya aktivitas budaya kita di Bali tinggi ya. UMR Bali itu kalau dibilang masih 2,5 itu masih kecil itu, ya paling tidak lah. UMR Bali 4-5 itu seharusnya ya, baru dia bisa mending ya, masih mendingan karena kita melibatkan aktivitas budaya dan lain sebagainya, gitu ya. Kita optimis saja, mari kita sama-sama menjaga ketentraman Bali, dan usul saya tadi itu mudah-mudahan ke depan untuk mengurai ini supaya tidak membosankan wisatawan untuk datang ke Bali, di Bali Selatan, supaya di traffic light menuju Unod itu dikaji lah dulu, bisa underpass lah untuk mengurai kemacetan di Bali Selatan, supaya repeater guest, orang yang mau datang untuk kedua kalinya tidak bosan mengunjungi Bali, itu ya. Iya, terima kasih Prof atas. Tapi memang masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan, dan kemacetan, sampah ini jadi persoalan yang harus diselesaikan, Prof ya. Mudah-mudahan ekonomi dunia juga tidak banyak godaan lagi atau tidak banyak gangguan lagi, sehingga masyarakat dunia bisa berjalan-jalan kemana saja dengan baik. Tapi begitu di Bali juga mereka bisa berwisata dengan nyaman dan aman. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.